Di sebuah kota yang gersang bernama Mekah, hidup seorang lelaki yang dikenal dengan kebaikan dan kejujurannya. Namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Namun semua orang lebih mengenalnya dengan nama Abu Bakar. Ia berasal dari suku Quraisy dan sejak muda sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ia bekerja sebagai pedagang kain dan dalam berdagang ia tidak pernah menipu. Orang yang berinteraksi dengannya selalu merasa aman dan percaya. Abu Bakar memiliki sifat yang lembut, penuh kasih sayang, namun juga tegas dalam menjaga kehormatan dirinya. Ia dikenal sebagai seorang bangsawan Quraisy yang tidak pernah mabuk, tidak pernah menyembah berhala, dan tidak pernah melakukan kebiasaan buruk yang umum dilakukan masyarakat Arab kala itu. Bahkan sebelum Islam datang, orang sudah memandang Abu Bakar sebagai pribadi yang bersih. Pertemuan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad bukanlah sesuatu yang baru. Mereka berdua sudah bersahabat sejak lama. Bahkan sebelum risalah Islam diturunkan, Abu Bakar melihat sendiri bagaimana Muhammad hidup dengan penuh kejujuran. Gelar Al-Amin yang disandang Nabi bukan sekadar kata kosong. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Muhammad dihormati oleh kaumnya. Karena itulah, ketika Muhammad menyampaikan bahwa dirinya telah menerima wahyu dari Allah, Abu Bakar langsung menerimanya tanpa ragu. Inilah sebab utama mengapa ia mendapat gelar Asy-Shiddiq, yang artinya orang yang membenarkan. Sejak awal keislamannya, Abu Bakar menjadi pilar penting bagi umat Islam yang masih kecil jumlahnya. Ia tidak hanya menerima Islam untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengajak orang lain. Banyak sahabat besar yang masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Mereka kelak menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Dan semuanya merasakan sentuhan dakwah lembut dari Abu Bakar. Namun menerima Islam pada masa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Quraisy sangat menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Mereka menganggap Islam sebagai ancaman bagi tradisi dan kedudukan mereka. Kaum muslimin yang lemah menjadi sasaran penyiksaan. Hati Abu Bakar tidak tahan melihat hal itu. Ia menggunakan hartanya untuk membebaskan budak-budak yang disiksa karena iman mereka. Salah satu yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah. Bilal disiksa di padang pasir, ditindih dengan batu besar, dipaksa untuk meninggalkan imannya. Namun Bilal tetap teguh. Melihat penderitaan itu, Abu Bakar datang dan menebus Bilal dengan hartanya, lalu memerdekakannya. Sejak saat itu, Bilal menjadi muslim merdeka yang setia, berkat pengorbanan Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak luput dari tekanan. Kaum Quraisy marah melihat ia mengikuti Muhammad. Mereka memukulnya dengan sangat keras hingga wajahnya lebam. Bahkan suatu ketika ia dipukul begitu parah sehingga hampir tidak dikenali wajahnya. Meski demikian, ketika Abu Bakar siuman, kalimat pertama yang keluar dari lisannya adalah pertanyaan tentang keadaan Nabi Muhammad. Ia tidak memikirkan dirinya, melainkan keselamatan sahabat yang paling dicintainya. Kesetiaan Abu Bakar terus teruji. Salah satu momen yang paling bersejarah adalah saat hijrah Nabi ke Madinah. Rasulullah diperintahkan Allah untuk meninggalkan Mekah dan berhijrah. Karena situasi di Mekah semakin berbahaya. Ketika kabar hijrah itu datang, Abu Bakar sudah lama mempersiapkan 2 ekor unta. Ia berharap bisa menemani Nabi dalam perjalanan itu. Dan benar saja Nabi memilih Abu Bakar sebagai teman seperjalanan. Perjalanan itu penuh dengan bahaya. Quraisy mengejar mereka. Dan pada suatu ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur. Di dalam gua itu Abu Bakar merasa cemas bukan karena takut pada dirinya, tetapi karena khawatir bila musuh menemukan Nabi. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka menundukkan kepalanya, pasti mereka akan melihat kita." Namun Nabi menenangkannya dengan kalimat, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Di luar gua, para pengejar Quraisy benar-benar mendekat. Mereka bahkan berdiri tepat di mulut gua. Hati Abu Bakar berdebar keras, namun ia tetap menahan diri. Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat sarang laba-laba di pintu gua, sehingga para pengejar mengira tidak mungkin ada orang di dalam. Dengan pertolongan Allah, Nabi dan Abu Bakar selamat dari kejaran Quraisy. Setelah beberapa hari mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Abu Bakar selalu berada di sisi Nabi. Kadang berjalan di depan, kadang di belakang, kadang di samping, seolah ingin melindungi Nabi dari segala arah. Nabi menanyakan alasannya dan Abu Bakar menjawab, "Jika aku berjalan di depanmu, aku khawatir ada musuh di depan. Jika aku berjalan di belakangmu, aku khawatir ada musuh yang mengejar. Jika aku berjalan di sampingmu, aku khawatir ada bahaya dari arah itu. Aku hanya ingin melindungimu, wahai Rasulullah." Perjalanan hijrah itu berakhir dengan selamat.
dan kedatangan Nabi serta Abu Bakar di Madinah disambut dengan penuh kebahagiaan. Namun perjalanan sejarah Abu Bakar tidak berhenti di sana. Ia terus menjadi sahabat setia Nabi. Dalam suka maupun duka, dalam masa damai maupun peperangan, setibanya di Madinah, kaum muslimin membangun kehidupan baru. Mereka tidak lagi berada di bawah tekanan kaum Quraisy seperti ketika di Mekah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin masyarakat yang menyatukan kaum Ansyar dan Muhajirin. Dalam seluruh perjalanan itu Abu Bakar selalu hadir di samping Nabi, bukan hanya sebagai sahabat pribadi, tetapi juga sebagai penopang yang kokoh dalam urusan umat. Saat Perang Badar, perang pertama antara kaum muslimin dengan Quraisy, Abu Bakar turut serta sebagai salah satu sahabat yang selalu memberi dukungan kepada Rasulullah. Ketika kaum muslimin berdoa memohon pertolongan, Abu Bakar duduk di samping Nabi yang begitu lama bersujud, lalu ia menenangkan beliau dengan ucapan lembut. Dalam perang Uhud, ketika pasukan muslim hampir terpecah karena serangan mendadak, Abu Bakar tetap bertahan melindungi Rasulullah bersama para sahabat setia. Pada perang Khandak ia ikut menggali parit, menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang bangsawan, melainkan juga pekerja keras yang siap turun tangan bersama rakyat. Satu peristiwa yang sangat menguji Abu Bakar adalah peristiwa Isra Mi'raj. Banyak orang yang meragukan kabar perjalanan Nabi Muhammad ke langit. Bahkan sebagian kaum muslim yang imannya masih lemah mulai goyah. Namun Abu Bakar, tanpa sedikit pun keraguan langsung berkata, "Jika Muhammad yang mengatakan, maka aku membenarkannya." Perkataan itu menguatkan umat yang bimbang. Dan sejak saat itulah ia semakin dikenal dengan gelar Asy-Syiddiq, orang yang membenarkan kebenaran dengan sepenuh hati. Selain itu, Abu Bakar juga sering dipilih Nabi untuk menjadi pendamping dalam perjalanan dakwah. Ia pernah ditunjuk sebagai pemimpin rombongan haji sebelum Rasulullah sendiri melaksanakan haji terakhir. Dalam ibadah itu, Abu Bakar memimpin umat dengan penuh ketegasan sekaligus kelembutan. Kepercayaan yang diberikan Nabi menunjukkan betapa besar kedudukan Abu Bakar di sisi beliau. Hari-hari terus berlalu. Abu Bakar menyaksikan perkembangan Islam dari sebuah kelompok kecil di Mekah hingga menjadi kekuatan besar di Jazirah Arab. Namun ada saat yang paling berat dalam hidupnya, yaitu ketika Rasulullah jatuh sakit. Nabi dirawat di rumah Aisyah, putri Abu Bakar. Dalam kondisi itu, Nabi memerintahkan agar Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam salat. Perintah itu menjadi isyarat jelas bahwa Abu Bakar dipandang sebagai orang yang paling layak memimpin umat setelah Nabi. Saat hari wafat Rasulullah tiba, seluruh Madinah diselimuti duka yang sangat dalam. Banyak sahabat yang tidak bisa menerima kenyataan. Umar bin Khattab bahkan berkata dengan lantang bahwa Nabi tidak wafat. Dan siapapun yang mengatakan demikian akan dihukum. Dalam suasana kacau itu, Abu Bakar datang dari rumahnya di Sun, lalu masuk ke rumah Nabi. Ia membuka kain penutup wajah beliau, lalu menciumnya dengan penuh kesedihan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Engkau tetap indah dalam hidupmu, dan tetap indah dalam kematianmu." Setelah itu Abu Bakar keluar menemui orang banyak. Dengan keteguhan hati ia menyampaikan kalimat yang menenangkan. "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Ucapan ini menenangkan hati kaum muslimin yang sedang dilanda kesedihan. Umar pun tersadar, lalu menerima kenyataan itu dengan air mata. Madinah kemudian menghadapi ujian besar mengenai siapa yang akan memimpin umat setelah Nabi. Kaum Ansyar berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk membicarakan hal itu. Ketika Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah datang ke sana, terjadi perdebatan panjang. Namun pada akhirnya, kaum muslimin sepakat membayat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Selama hidupnya, Abu Bakar adalah orang yang paling setia mendampingi Rasulullah, yang selalu mengorbankan harta, jiwa, dan tenaga untuk agama. Dengan diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah, tanggung jawab besar berada di pundaknya. Ia harus menjaga persatuan umat yang baru saja kehilangan Nabi, menghadapi ancaman dari dalam dan luar, serta memastikan Islam tetap tegak. Beban itu sangat berat, tetapi Abu Bakar menerimanya dengan penuh kerendahan hati. Ia berkata dalam pidato pertamanya, "Aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, dukunglah aku. Jika aku salah, luruskanlah aku." Kalimat itu menunjukkan bahwa ia tidak mencari kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masa kepemimpinan Abu Bakar dimulai dengan berbagai tantangan.
Sebagian kabilah di Jazirah Arab menolak membayar zakat. Bahkan ada yang murtad setelah Rasulullah wafat. Lebih buruk lagi, muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi baru, seperti Musailamah Al-Kadzab dan Sajah. Situasi itu sangat berbahaya, karena bila tidak ditangani umat Islam akan tercerai-berai. Abu Bakar mengambil keputusan tegas untuk memerangi mereka demi menjaga kemurnian agama. Keputusan itu sempat ditentang sebagian sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Mereka berpendapat bahwa dalam kondisi umat yang masih berduka, perang akan menambah masalah. Namun Abu Bakar menjawab dengan ketegasan, "Demi Allah, jika mereka enggan memberikan seutas tali yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka." Dengan sikap itu Abu Bakar menunjukkan keberanian luar biasa. Masa kepemimpinan Abu Bakar dimulai dengan banyak tantangan. Setelah wafatnya Nabi, sebagian kabilah di Jazirah Arab mulai menolak kewajiban zakat. Mereka beranggapan bahwa ibadah tersebut hanya berlaku pada masa Rasulullah. Ada pula orang-orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan muncul tokoh-tokoh yang mengaku membawa ajaran baru. Keadaan ini bisa mengancam persatuan kaum muslimin. Abu Bakar mengambil langkah tegas untuk menjaga keutuhan umat. Ia mengirim pasukan ke berbagai wilayah untuk menegakkan kembali ajaran yang benar. Tugas itu diberikan kepada panglima-panglima terpercaya, sementara ia sendiri tetap berada di Madinah untuk mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kebijakan itu, wilayah Arab yang sempat goyah kembali berada dalam satu kesatuan. Dalam peristiwa tersebut, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang wafat. Umar bin Khattab kemudian menyarankan agar wahyu yang selama ini dihafal dan ditulis di berbagai tempat dikumpulkan menjadi satu mushaf. Abu Bakar pada awalnya ragu, karena hal itu belum pernah dilakukan di masa Rasulullah. Namun setelah dipertimbangkan, ia menyetujui saran tersebut demi menjaga agar tidak ada bagian Al-Quran yang hilang. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat suci. Proses itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Setiap ayat hanya ditulis setelah dipastikan melalui hafalan dan catatan yang sahih. Hasil pengumpulan itu kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Inisiatif ini menjadi dasar terjaganya kemurnian Al-Quran hingga sekarang. Selain menjaga kestabilan di dalam negeri, Abu Bakar juga mulai mengarahkan perhatian pada wilayah perbatasan. Ia mengirim pasukan menuju kawasan yang berbatasan dengan kekuasaan besar seperti Romawi dan Persia. Tujuannya bukan hanya melindungi umat, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada bangsa lain. Dari langkah awal ini, kelak pada masa setelahnya Islam berkembang lebih luas. Walaupun menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Abu Bakar tetap hidup dengan sangat sederhana. Ia tidak memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri. Pada awal masa kepemimpinannya, ia masih berdagang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Para sahabat lalu menyarankan agar beliau menerima tunjangan dari Baitul Mal, agar bisa fokus mengurus urusan umat. Namun jumlah yang diambilnya sangat sedikit, sekadar untuk keperluan pokok. Menjelang wafat, ia bahkan mengembalikan seluruh kelebihan yang pernah diterimanya, agar tidak ada harta umat yang terbawa olehnya. Setelah memimpin sekitar 2 tahun lebih, Abu Bakar jatuh sakit. Kondisinya semakin lemah hingga ia merasa ajalnya sudah dekat. Dalam keadaan itu, ia memikirkan kelangsungan kepemimpinan. Ia berkonsultasi dengan para sahabat utama, lalu memutuskan untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Penunjukan itu bukan karena hubungan pribadi, tetapi karena ia melihat Umar memiliki ketegasan dan kemampuan untuk menjaga umat. Hari-hari terakhirnya diisi dengan ketenangan dan doa. Ia wafat dalam usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah. Jenazahnya dimakamkan di kamar putrinya Aisyah, tepat di samping Rasulullah. Hingga kini, keduanya beristirahat berdampingan, sebagaimana mereka selalu bersama dalam kehidupan dakwah. Dengan berakhirnya masa Abu Bakar, umat Islam memasuki kepemimpinan baru di bawah Umar bin Khattab. Namun jejak Abu Bakar tetap menjadi teladan, karena dalam waktu yang singkat ia berhasil menjaga persatuan umat, melindungi ajaran, dan meletakkan dasar pemerintahan Islam yang kokoh.